Hai good people, selamat datang di Gera Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat. Bagaimana kita bisa memaknai sebuah kebebasan finansial? Kenapa kebebasan finansial itu penting? Apa saja tahapan menuju kebebasan finansial? Dan bagaimana cara kita bisa mencapainya? Serta apa saja yang paling penting diingat untuk mencapai kebebasan finansial? Yuk, kupas tuntas semuanya di video ini. Namun sebelum itu, tidak intinya saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang pertama, apa itu kebebasan finansial? Menurut Investopedia.com, meraih kebebasan finansial berarti memiliki tabungan, investasi, dan uang tunai yang cukup untuk membiayai gaya hidup yang kita inginkan untuk diri serta keluarga kita, dan mempunyai sumber pendapatan yang terus berkembang. Artinya, kita bebas untuk menjalani hidup yang kita inginkan tanpa harus terikat untuk mempunyai pekerjaan dan harus mendapatkan sejumlah uang dalam setiap tahunnya. Yang kedua, kenapa kebebasan finansial itu penting untuk kita? Kebebasan finansial memberi ketenangan dan keleluasaan tertentu untuk mereka yang memilikinya. Banyak orang yang mengalami masalah yang berkepanjangan dan pikiran yang tidak tenang karena faktor ekonomi. Walaupun uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberikan kita kesempatan yang mungkin tidak dimiliki orang yang tidak mempunyai uang. Dan uang juga bisa memberikan kita lebih banyak pilihan dibandingkan orang yang tidak memiliki uang. Kesempatan dan pilihan inilah yang bisa berkontribusi kepada ketenangan pikiran kita dan juga keluarga kita. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya sebuah kebebasan finansial. Yang ketiga, apa saja tahapan menuju kebebasan finansial? Terkait bagaimana tahapan menuju kebebasan finansial, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, tahap dependensi. Artinya, kamu belum mempunyai kemerdekaan finansial. Kamu masih harus tergantung pada pihak lain untuk memenuhi semua kebutuhan kamu. Jika kamu masih harus dibantu oleh orang tua, mempunyai level pengeluaran lebih tinggi daripada pendapatan, atau mempunyai tagihan pembayaran kartu kredit atau cicilan hutang lainnya yang lebih besar dibandingkan pendapatan kamu setelah dikurangi pajak, artinya kamu masih berada di tahap ketergantungan finansial. Level yang kedua, solvensi. Pada tahap ini, kamu mulai perlahan menjajaki tahap kemerdekaan finansial. Kamu bisa memenuhi semua kewajiban, kebutuhan, dan keinginan keuanganmu dengan baik tanpa bantuan orang lain. Kamu ada di tahapan ini ketika kamu tidak lagi harus menambah jumlah hutang dan pendapatan kamu selalu lebih tinggi dari semua pengeluaran yang kamu lakukan. Artinya, kamu sudah berada di tahap kecukupan. Level yang ketiga, stability. Fondasi kemerdekaan finansial kamu jadi lebih kuat pada tahap ini. Di sini, kamu sudah bebas dari semua hutang, telah memiliki tabungan dana darurat, dan pendapatanmu setelah dikurangi pajak telah mencukupi semua pengeluaranmu. Di tahap ini, bisa dibilang kamu sudah mempunyai kestabilan keuangan. Tahap yang keempat, free agency. Kamu ada di level ini
ketika kamu bisa hidup dan bekerja dari manapun dan bagaimanapun yang kamu inginkan. Kamu sudah melunasi semua cicilan, kamu punya tabungan dengan jumlah yang sangat mencukupi kamu sehari-hari, dan punya beberapa investasi yang mampu menanggung kehidupan kamu. Di sini, kamu sudah sampai tahap di mana kamu bisa berhenti kapan saja dari pekerjaan kamu, dan kamu nggak perlu khawatir tentang keuanganmu. Level yang kelima, security. Ini adalah tahap di mana kamu bisa merasakan kebebasan finansial yang sesungguhnya. Di sini, tabungan, dana pensiun, dan pendapatan investasi kamu semuanya bisa mencukupi kebutuhan kamu sepanjang sisa hidup kamu tanpa harus kamu bekerja lagi. Artinya, walaupun kamu tidak bekerja sehari pun, kamu bisa menikmati punya tempat tinggal, punya akses ke makanan, pakaian, dan transportasi sehari-hari, serta membayar semua tagihan seperti listrik, telepon, air, dan juga lainnya. Kamu juga sudah memiliki keamanan dalam hal keuangan. Level yang keenam, independent. Kalau di tahap sebelumnya, kamu bisa memiliki standar gaya hidup yang dasar. Di tahap ini, tabungan dana pensiun, tabungan dana darurat, dan pendapatan dari investasi pasif kamu sudah cukup untuk membiayai seluruh gaya hidup yang kamu inginkan. Jadi, kalau kamu tidak harus bekerja, namun kamu tetap bisa makan di restoran yang kamu inginkan, beli barang dan pakaian sesuai yang kamu inginkan, dan tetap bisa hidup dengan nyaman, kamu berada di tahap ini. Di sini, kamu sudah benar-benar menerapkan dan memiliki kebebasan finansial. Level yang ketujuh, abundance. Di tahap ini, kamu bukan hanya bisa menjalani hidup yang kamu inginkan, tapi kamu juga bebas melakukan apapun yang kamu lakukan selain gaya hidupmu sehari-hari. Mau jalan-jalan setiap hari, berdonasi besar-besaran, mensponsori acara, berinvestasi di bisnis, bebas. Semuanya bisa kamu lakukan tanpa harus bekerja sehari pun. Nah, kalau kamu bisa mencapai tahap ini, kamu sudah mencapai tahap abundance, atau artinya berkelimpahan. Tapi kata kuncinya, tanpa harus bekerja lagi ya. Kalau kamu tetap harus bekerja keras sepanjang bulan untuk bisa hidup seperti ini, ya artinya kamu belum sampai di tahap berkelimpahan. Kira-kira kamu ada di tahapan yang mana? Kalau ingin pensiun dengan tenang, disarankan kamu setidaknya sudah mencapai tahapan yang kelima ya. Yang keempat, bagaimana cara menuju kebebasan finansial? Menurut Investopedia.com, berikut cara-cara kamu bisa meraih kebebasan finansial ini. Yang pertama, tetapkan tujuan hidup. Berapa jumlah uang yang ingin kamu miliki? Bagaimana gaya hidup yang sesuai dengan kamu? Tentukan tujuan kamu dan rancang langkah-langkah apa yang kamu lakukan untuk mencapai hal tersebut. Yang kedua, ketahui budget yang kamu perlukan untuk mendapatkan semua kebutuhan keuangan kamu. Yang ketiga, usahakan kamu mempunyai utang sedikit mungkin, dan kalau bisa bebas dari hutang. Itu akan jauh lebih baik. Yang keempat, potong tabungan secara otomatis dari rekening pendapatan kamu, sehingga kamu tidak perlu repot-repot menyisihkan uang setiap bulan. Namun, kamu tetap bisa menikmati hasilnya setelah sekian tahun. Yang kelima, jaga baik-baik semua barang yang kita miliki, termasuk diri kita dan kesehatan kita. Pastikan semuanya sebisa mungkin tetap dalam keadaan prima. Health is the ultimate wealth. Kesehatan itu benar-benar merupakan suatu bentuk kekayaan yang hakiki. Yang kelima, pesan terpenting tentang kebebasan finansial. Nah, bagaimana? Kira-kira berapa tahapan lagi yang kamu lalui untuk mencapai kebebasan finansial?
Saya yakin banyak yang masih harus berjuang. Pesan terpenting di video ini adalah pastikan bahwa kamu yakin dan percaya bahwa kamu bisa meraih kebebasan finansial. Financial Planning Association of Australia menerbitkan laporan yang berjudul Live the Dream: Research in Australia Living Successful Life. Apa isi laporannya? Well, ternyata 96% dari orang yang menjalani kehidupan impian mereka memiliki keyakinan diri bahwa mereka mampu mewujudkan kehidupan yang mereka inginkan. Jadi, langkah pertama, pastikan dan yakinkan diri kamu bahwa kamu bisa. Bagaimana kalau ternyata sulit untuk merasa yakin? Nah, tanyakan kepada diri kamu, kenapa kamu merasa tidak yakin kamu bisa mewujudkan kehidupan yang sesuai keinginan kamu itu. Misalnya, kamu merasa bahwa kamu tidak pintar cari uang atau kamu tidak pintar menyimpan uang. Lalu tanyakan lagi, dari mana pikiran itu berasal dan apakah benar keyakinan kamu itu? Jika kamu dilanda rasa bersalah akan kesalahan kamu di masa lalu, maafkan diri kamu dan buat komitmen untuk berperilaku lebih baik mulai hari ini. Jika ada orang lain yang membuat kamu selalu merasa seperti itu, maafkan orang tersebut dan buat keputusan untuk siap melihat diri kamu dengan kacamata yang berbeda, dengan pandangan yang berbeda akan diri kamu serta kemampuan kamu dan juga apa yang mungkin untuk kamu capai dan lakukan. Sebagai manusia, kamu sudah dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan untuk berkehendak bebas atau free will. Kamu bebas menentukan kehendak kamu sendiri. Hormati dan syukuri hadiah dan karunia dari Allah tersebut dengan serius memikirkan apa keinginan kamu dalam hidup ini, termasuk level kebebasan finansial seperti apa yang sebenarnya kamu inginkan. So, are you ready to be financial independent? It's your decision. Mari jalani langkah lebih dekat lagi menuju kebebasan finansialmu dengan menjadi subscriber dari Gerai Investor dan dapatkan informasi menarik untuk mengembangkan uangmu. Nah, itulah 5 hal tentang kebebasan finansial yang harus kamu pahami. Apakah kamu sudah siap menuju kebebasan finansialmu? Jawab di kolom komentar ya. Seperti biasa, sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan? Di saat kamu sedang bingung menentukan masa depan kamu, ingatlah kembali informasi yang dijelaskan di video ini. Jangan padamkan apimu, bahkan ketika kamu sudah mencapai kesuksesan tersebut. Karena perjuanganmu tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.